Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Maulana Hidayat, mahasiswa semester 4 dari Prodi Akuntansi kelas I1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah, salah satu mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Atep Kustiwa selaku dosen dari mata kuliah anggaran perusahaan. Yang dimana tugasnya ini adalah untuk melakukan observasi kepada salah satu UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan selebihnya atau dikhususkan kepada bagian penganggaran dari usaha UMKM yang saya observasi ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran. Sebenarnya anggaran itu apa sih? Nah, di sini kita lihat ada dua definisi dari kedua ahli. Yang pertama ada Mulyadi dan juga yang kedua ada Nafarin. Mulyadi mengemukakan mengenai anggaran pada tahun 2001 bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Dan menurut Nafarin pada tahun 2007 menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Berarti dapat disimpulkan bahwa secara singkatnya anggaran itu merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Nah, program di sini itu adalah suatu perencanaan dari suatu usaha. Perusahaannya ini atau UMKM ini bernama Nur Hayati Jus, bergerak pada bidang makanan, terkhusus pada bagian minuman. Terus jenis produknya itu ada jus, ada es, terus ada boba, dan ada lain sebagainya gitu. Terus usaha ini tuh sudah bergerak kurang lebih 4-5 tahun. Terus untuk tempat dari usaha ini atau UMKM ini tuh bertempat di Jalan Dungus Buut, Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, di sebelah gang dari Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya. Seperti itu. Untuk pemilik atau owner dari UMKM ini ada Ibu Nur Hayati sendiri, dan yang kedua ada suaminya yang bernama Aian. Untuk latar belakang dari UMKM ini itu sebenarnya awal mulanya itu Aian sendiri itu penjual dari penjual buah-buahan sekaligus jual rujak juga menggunakan kendaraan bermotor, berkeliling kampung atau berkeliling ke daerah di luar kampung gitu. Nah, sambil terus jualan dari tahun ke tahun, alhamdulillah sudah mendapatkan rezeki sedikitnya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa buka usaha tambahan gitu berupa usaha jus ini gitu. Kita akan membahas sekarang mengenai anggaran yang dikeluarkan atau permodalan awal yang dikeluarkan oleh Ibu Nur Hayati dan juga suami untuk UMKM Nur Hayati Jus ini. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa di sini ada tabel. Saya sudah bikin tabel sesuai dengan apa yang saya observasi di lapangan. Saya kasih judul data penganggaran modal UMKM Nur Hayati Jus, yang dimana yang pertama itu modal awal dari usaha Nur Hayati Jus ini adalah
kurang lebih atau kisaran di angka 10 juta rupiah, yang dimana pengalokasiannya itu saya sudah atur supaya terlihat rapi juga. Ada bagian produksi, itu ada mesin, yang mesinnya itu berupa blender 2 buah. Dikatakan oleh pemiliknya itu di angka kisaran 350.000 per buah. Jadi jika ditotalkan 2 buah tersebut ada 700.000. Yang kedua ada kompor khusus dengan harga 900.000. Kompor tersebut itu digunakan untuk usaha makanan yang lain gitu. Terus ada toples di sini itu untuk menyimpan bahan-bahan yang akan digunakan ketika membuat suatu produk jus atau es yang lain seperti itu. Terus ada biaya, ada penganggaran tambahan yang dimana penganggaran tambahan di sini ada listrik dan juga gas. Itu salah satu komponen penting lainnya dalam bagian produksi. Terus ada bagian marketing. Yang pertama ada etalase disebutkan di angka 3 juta rupiah. Terus ada banner itu seharga 660.000. Kenapa bisa semahal itu? Karena bannernya itu nggak satu buah, tapi ada beberapa buah gitu. Terus ada mesin kemasan, yang dimana mesin kemasan ini itu sebagai finishing dari proses produksi gitu. Terus ada kemasan juga, ada kemasan berupa gelas plastik atau cup botol gitu. Cup botol ukuran 400 ml. Saya ambil di kisaran angka 35.000. Terus ada plastik di sini itu ada kresek yang warna putih atau warna hitam dengan harga kisaran 15.000 gitu. Terus untuk biaya-biaya lainnya itu, ini jika ditotalkan kurang lebih ada 6 juta ke atas gitu ya, antara bagian produksi dan bagian marketing. Jika dijumlahkan di kisaran 6 juta ke atas. Terus biaya-biaya yang lainnya itu dimasukkan ke dalam bahan-bahan untuk membuat produknya, berupa buah-buahan, ada buah alpukat, buah naga, buah jeruk, buah semangka, buah nanas, buah belimbing, dan buah-buahan lainnya. Terus ada bahan-bahan tambahan seperti es batu, gula putih, susu, air, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk pendapatan juga, untuk pendapatan per hari, untuk pendapatan per harinya itu di angka kisaran 100.000 sampai 200.000 gitu. Jadi tidak menentu atau tidak menetap gitu di angka di satu hari itu 100.000 atau 200.000 seperti itu. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah melihatkan bagaimana penjelasan mengenai tugas dari anggaran ini. Poin pentingnya adalah kenapa saya mengambil objek dari UMKM ini, karena saya memiliki keinginan suatu saat di masa depan nanti memiliki keinginan untuk memiliki usaha yang sama atau yang sejenis, baik itu dalam produk makanan ataupun dalam produk minuman seperti UMKM yang saya observasi ini. Terus pada bagian anggaran juga saya juga sudah melihat seperti apa bentuknya, seperti apa juga pengalokasiannya, walaupun tidak kompleks, walaupun tidak mendetail dalam observasi yang saya lakukan, tapi saya sudah memiliki gambaran bagaimana seharusnya penganggaran itu dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih semuanya telah menonton, telah menyimak pembahasan yang saya lakukan pada video kali ini. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.